Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha haqqa hamdi wa nashkurullaha haqqa syukri. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dalam ayat di atas, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Rizki yang halal dan baik serta dibutuhkan oleh tubuh. Lalu setelah itu Allah melanjutkan, dan bersyukurlah kepada Allah. Artinya, jangan hanya sekedar menikmati rizki yang Allah berikan kepada kita, namun lupa bahwa kenikmatan tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diminta untuk selalu ingat dan bersyukur kepadanya yang telah menganugerahkan atau memberi nikmat tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena itu hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan bersyukur tersebut muncullah sifat-sifat positif dalam diri kita. Di antaranya pertama, as-sabar, yaitu sabar atau menahan diri. Artinya, seseorang yang selalu bersyukur kepada Allah, maka dia akan dapat menahan diri dari 3 hal. 1. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. 2. Sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang 3, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian yang kedua, al-ikhlasu fil ibadah, yaitu sikap ikhlas dalam beribadah. Berbuat kebaikan tanpa ingin dipuji, pamer atau lainnya, tapi murni lillahi ta'ala, sehingga tidak bangga kala mendapat pujian, dan tidak pula sakit hati kala mendapat cacian. Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ketiga, melahirkan sikap at-tawakal, yaitu sikap pasrah seseorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sikap yang keempat adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun ia berada. Seseorang yang hidupnya dipenuhi rasa syukur, maka secara otomatis dia selalu ingat kepada Allah. Cinta kepada Allah mengalahkan cintanya kepada dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 45, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Sikap kelima melahirkan sikap husnudzon, berbaik sangka, yaitu senantiasa berbaik sangka kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak jarang dari kita justru muncul sikap sebaliknya. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, muncullah rasa kecewa, putus asa, bahkan suuzon kepada Allah, menuduh Allah tidak adil, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi sabilil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.